Rahayu Lupis kuntul bare Rambate Ratahayu Lupis kuntul bare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa baik yang di studio maupun yang di rumah. Mohon maaf Anda kaget, kok jamnya biasanya kan jam berubah. 8 Iya. malam sampai jam 9. Nah, tapi mohon maaf karena malam nanti ada acara pilkada sehingga kita harus geser lebih sore dan lebih awal. Dan tetap lebih semangat, tepuk tangan semuanya. Dan dari rekan-rekan kru Gugur Rembut Ya. mengucapkan selamat ulang tahun untuk JTV TV yang ke-14. Tepuk tangan untuk JTV. Juga kita berharap sebagai masyarakat untuk pilkada yang serentak ini kondusif. Nah, mudah-mudahan menemukan betul-betul pimpinan kepala daerah yang sesuai dengan rakyatnya. Amin. Dan kali ini kita kedatangan siapa ini yang ada ini? Ada dari Surabaya, ada dari Ponorogo. Ada dari mana aja, Bu? Dari mana-mana iki sing arep iki. Kok dari mana-mana? Oh, kadang blonjo nang pasar Dindi kok. Nang Blawuran, nang TP. Nang Dindi wong iki. Dan kita akan sambut Sugeng rawuh. ya. Dari yang biasanya nongol, nek wis yo gak cocok yo. Iya, no. Presenter gak cocok. Yang Jokor Gubuk. Sing jaga gobok metua. Cak Priyo Aljabar, tepuk tangan. Pemainnya wis apik. Kene kono wis diitung sakmene. Biasane kan diluntur dituwawakno ngene kok. Ya iku nek nyepaki musik. Kene kono pirang detik netepaki 3 jam. Ya wis tambah suwe kan tambah. Cerdas. Ya. Orang hidup itu enggak cuma pinter, harus cerdas. Ngono lho. Nah, contohnya ngene iki. Golek iwak. Iya. Iya. Supaya cepet entuk ndangake akhirnya dulinan bom. Nah, iki pinter ancene. Iya. Pinter Tapi? supaya cepet entuk ndangake. Tapi gak cerdas. Iya. Akhirnya rusak terumbu karangnya. Iya kan? Nek pentingnya cerdas, gampang. Nah. Delok entuk ae. Tenggake iwak lho. Aku nek mancing. Cepluk. Nah, ngene iku. Iya. Berarti iku ngomong kancane, awas ana wong, iwak iku ngono. Oh. Mulai kapan awakmu ngerti basane iwak itu? Lho, wis suwe wong bapakku kan turunan iwak biyen. Mari ngono cepok. Ngono iku. Hati-hati. Iku ngempakno umpan. Wis, sampai-sampai. Cebul. Apa iku? Mbokne Luffy kejegur. Wis omak. Jadi aku percaya nek dhek iki ahli dalam perikanan. Ya karena keluargane. Gang embong gede tulangan ana mlebu gang cilik tulisane Gang Tombro. Ya keluargane dhek. Delok cangkeme ombo-ombo. Oh lek nandur-nandur iku ponak-ponakanku wis nandur. Ya apa? Kan nduk sekolah juluki. Ayo kawan kita bekerja menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil panggulmu kita bekerja tak cengmu-cengmu. Cangkul yang dalam. Dadi nandur jagung nggae sumur. Iku salah lagune. Lah lagune kan cangkul yang dalam. Sampai jeru baru ditandur. Iya. Cangkul cithek ae ngono ya jane. Wong 5 cm lak cukul si jagung. Ya kaya perlu lagu anyar iki. Kita keluarga Tante Bune, keluarga petani, peternak, pengkebun dan nelayan. Saatnya kita kembali ke peradaban lama yang hilang, yaitu ngelumpuk nang gubuk rembukan. Kali ini kita membangun kesadaran. Di desa gak mek isine olah tetanen lan panen, tapi ono sing jenenge njaga lingkungan. Mari kita berbicara lingkungan. Karena hanya satu caranya untuk memakmurkan yang namanya negara ini. Diawali dari makmurnya desa. Jayanya negara. Hari ini spesial lu sing teko pegawan kabeh wis medeni. Ana profesor bareng. Profesor kabeh wis takokno. Pumpung ono, Iya. profesor bareng takokno. Heeh. Apa World
warning Global warning. Global warning ngopo? Oh, iya. Sido ta iki kelep iku. Sopo? Apa nek kelep iku? Ya nduk Pulau Jawa iku lho. Sido kelep taga. Sido kelep apa terus iwak teri iku kabari kari mek titik utemen lho. Iku seneng aku lho. Iya. Tolong takokno iku. Kon takokno. Global warning. Takokno perkara pesenanmu. Kon pesen apa sadurunge dibudalno? Iki ae tipat. Ya iki Degeng rawuh. Bapak matur sembah nuwun. Pamit matur sembah nuwun rawuhipun kali ini panjenengan langsung usung-usung para beliau yang saat ini punya tanggung jawab ngemat, ngawasi lan memutuskan kebijakan di lingkup tingkat teknis ya kudune yok napa berkait dengan lingkungan ini jujur mawon nggih rada deg-deg enten bocoran Pulau Jawa te ambles barang ya napa niki monggo niki Terima kasih. nggih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Suparto Wijoyo dan Pak Bambang Sadono dan hadirin semua, berbahagia dan senang rasanya hari ini kita bisa ketemu dalam rangka mendiskusikan kira-kira sih bagaimana sih kondisi terkini terutama Provinsi Jawa Timur. Kalau kita lihat tadi saya ada dengar HUT JTP 14 cerdas sekali mengambil lingkungannya. Mengambil apa namanya topiknya, temanya. Nah, yaitu bagaimana kita melestarikan sumber daya alam ini tentu sustainable. Sustainable artinya sudah terus menerus ya bisa sustain. Nah, ada beberapa yang perlu kita garis bawahi, Mas. Kita lihat selama ini rata-rata orang tahunya nandur ambek panen. Ikut tok. Padahal nandur ambek panen kondisi real sekarang. Struktur dan tekstur tanah itu semakin banyak rusak. Karena sing nandure betul-betul menggunakan pupuk anorganik yang lebih banyak. Sehingga tanah menjadi kedap air. Infiltrasi tanah kurang, kemudian air terbuang. Nah ini kan kalau ini kita biarkan terus, ini ada pakar-pakar saya seneng, ada Badan Lingkungan Hidup, Pak Bambang Sadono, kemudian ada profesor saya juga, kebetulan yang membedah buku saya dulu, saya pernah buat buku Global Warming sebagai ancaman manusia masa depan. Karena kita global warming, Rek. Yo. Niku wong ngotot global warming ini. Nah, global warming kita bersyukur seturnya kemarin kita lihat suhu sampai 42 derajat Celcius. Tetapi ketika kita temu dia bukan tropical rainforest seperti di India, suhu 41 derajat Celcius saja berapa? 512 orang meninggal. Nah, itu artinya kita bersyukur bangsa Indonesia lebih bersyukur orang Jawa Timur kondisi hutannya masih lumayan meskipun pasti ada rusak-rusaknya. Nah kemudian sore ini memang kita ingin membahas ya opo sih ojo cerdas nandur ambek panen tok. Ya opo sih ada aturannya, ada strategi konservasi. Misalnya kalau kita buat kita menggunakan pupuk-pupuk organik yang apik, nah itu akan lebih bagus juga hasilnya. Mas, di sini ini Jawa Timur ini 1 meter persegi tropical rainforest itu ada 10⁻⁶ mikroorganisme yang hidup. Nah, 1 meter persegi gitu. Nah itu penting banget. Nah iku mate. Wangel Mas. Nah oleh karena itu hari ini, sore ini kita bisa diskusi. Terutama saya minta juga Profesor, dalam rangka kita bagaimana sih, kalau saya lihat gambarannya kemarin itu, sebetulnya kita membutuhkan hampir 1.800 ya, kebutuhan air per kapita per tahun. 1.800 meter kubik per kapita per tahun. Nah, padahal kita yang siap, idealnya itu sekitar 2.000. Berarti kita kurang. Nah 2040 nanti ini diperkirakan turun, kepentingan air itu hilang. Nah ini nanti ada profesor yang akan menjelaskan secara detail. Saya juga berharap untuk itu. Kemudian nanti Pak Bambang juga, Badan Lingkungan Hidupnya
kira-kira apa sih strategi-strategi yang dilakukan. Nah disinilah peran pemerintah, terutama Provinsi Jawa Timur beserta kabupaten kota itu cinta harus betul-betul punya motivasi yang kuat, punya komitmen yang kuat, cerdas membangun komunikasi dalam rangka pelestarian sumber daya alam lingkungan ini. Siap. Itu saya kira. Pada intinya jenengan tadi sudah mulai memaparkan penelitian panjenengan dan keterkaitannya dengan pemerintah provinsi, lingkungan gak iso disembranakno. Nanti Pak Bambang Sudono juga akan mengurai sakjane kepala badan lingkungan hidup wis ngabari opo ae terus kadang-kadang rakyat gak noleh perkara apa engko sampean critakno ya. Tapi sing sakniki kula penting nih Profesor Parto Wijaya. Niki. Aku wis gandengane teko kene medhi rene. Oh ngono ya. Aku kepengin roh den-denan sampean ya. Iki selama iki kan nek sing matur beliau dengan kostumnya ala pemerintah. Nah ya. Sampean iki kan peneliti, pakar, dosen, wis profesor ngelompok. Kompresor. Nah, dari keadaan di Jawa Timur, penelitian jenengan dan bandingkan dengan negeri atau wilayah lain, monggo Bro. Loh, kalau saya ini ya ndak nakut-nakuti, tapi ngomong ke yang seadanya. Tapi medeni. Andanya medeni banget. Jadi loh, gini, jadi semua itu kan ono keseimbangan nih. Jadi saya yakin Jawa Timur ini kan pasti lebih bagus daripada provinsi yang lain. Karena ada keseimbangan di sini. Contoh di ruangan ini, ya Pria, ya toh? Ono sing kadung plontos koyo ngono ku. Ya toh? Diimbangi ya. Alam juga begitu sebenarnya. Oh, kita tahu ada di beberapa wilayah ning Pacitan piye plontose. Lawu piye plontose. Terus kemudian di pegunungan-pegunungan Vanderman piye plontose. Tapi di sisi lain ono sing sampai jenggoten ngono kan. Nah, itu berarti apa? Keseimbangane. Ono plontose titik-titik ning kono. Ya toh, nanging nanti di wilayah Pasuruan ya ono penghijauan yang besar. Surabaya ono, kan ngono toh? Lamongan ono, Tuban ono. Kemudian sampai melingkar di Kediri ya ono. Jadi artinya apa? Memang ada sebuah keseimbangan itu. Mulane tadi itu kan urip kudu seimbang dikawal dongko desa-desa. Dan kita sekarang ini banyak sekali desa-desa yang sudah mengembangkan kawasan hutan desa. Kemudian sampai nonton nih saya penonton nih, ini mengagumkan coba. Nom-noman, tuwek ayo koyok ngene kok. Ngono lho, guyune SMI kan orang nggak punya hutang ini. Ya kan, orang-orang yang karena lingkungannya sehat. Lingkungannya ya? Sehat. Loh, kalau lingkungannya nggak sehat, sumpek Mas wajahnya nggak koyok ngene cerai. Raupe gak iso. Iya, ya ngono. Jadi artinya apa? Ibu-ibu ini pasti juga punya keseimbangan. Keseimbangan apa kalau tadi itu ya misalnya tahun lalu di Prancis dengan suhu udara 40 derajat itu hampir 1.000 orang bisa meninggal di Eropa itu meninggal. Neng kene guru sampai meninggal Mas, kejet-kejet tok. Nah, ya kejet-kejet. Nah di Surabaya kita kan toh sampai 40 derajat. Nah 37 derajat rata-rata padahal dulu misalnya di Malang dan Batu 15 tahun yang lalu tanya Pak Hamid yang riset ya toh itu suhu udaranya kan 20 derajat itu sudah sangat tinggi. 20. Tapi sekarang sudah 27 bahkan sampai 30 derajat ke sana. Tapi orang-orangnya kemudian terpanggil lah di Malang akhirnya mengembangkan mulai kawasan-kawasan yang dinamakan greenhouse itu rumah-rumah hijau gantine kolor hijau Mas maksudnya ya. Jadi artinya ada keseimbangan. Ibu-ibu Jawa Timur ini kita punya luar biasa. Beliau sekarang kalau masak misalnya gak takut kena kolesterol dicampur dengan daun salam. Mulane duwe salam kabeh ning kene ya toh. Paling enggak ya assalamualaikum. Nah ngono ya. Jadi semuanya menjadi seimbang. Kalau kita mikir lagi ada prihatin juga. Semakin orang itu banyak pakai ake. Ya, misalnya lah ya, misalnya. Itu saya khawatir berkontribusi pada kerusakan ekosistem. Ngono lho. Nah, kalau oh, ndayake. Padahal iku ya nemu.
Ya salah gurung dibagi Pak Kepala. Ya gurung dibagi nih. Untuk itu apa? Sekarang berarti mulai acara ini, penambangan itu bukan dilarang. Tapi juga bukan terus dihalalkan. Tapi ditoto Mas. Ditoto. Untuk itu apa? Rakyatnya kudu makmur juga. Tadi itu kan prinsipnya ono nandur, panen. Tapi mulai rembukan dino iki ning gubuk iki kita putuskan. Bukan itu yang kita raih lagi. Ke depan adalah nandur, subur, makmur. Jadi kalau wis nandur, dipersubur, piye carane memersubur? Misale, kepengen nandurake. Nambang titik batunya, tidak terus-terusan di situ. Karena ada kuota, per orang dijatah kuotanya 10 hake misalnya. Terus dipindah namanya ning kene ini diapakno? Dipoles jadi taman. Jadi kawasan reklamasi. Kan gitu toh, kawasan revegetasi. Melok-melok ketok ilmiah ben ketok dosene ngono ya. Jadi tambah keseimbangan. Kalau ndak apa? Sudah 25 tahun yang lalu Jawa ini kan pernah disurvei akan tenggelam. Bahkan menjadi gurun Sahara kalau tingkat deforestasi tinggi. Deforestasi itu nyukure akeh. Nyukur gurung gundul nanging budak. Nanging budak. Nah, kalau budaknya beliau mikir urusan kopiah. Nah nek beliau ini lain, mikir pemanasan itu tadi. Mikir global warming. Apa ya marninge dipikir itu soal lain. Nah, sekarang kita di Jawa Timur ini ada kekhususan tersendiri karena apa? Program dari SDA-nya, dari BLH-nya dan didukung oleh adik-adik saya. Misalnya yang pakan-pakan hijau nih, tekan di gue, tekan di. Loh, Ponorogo, Betoro Katong. Ya, Betoro Katong, toh tepuk tangan kanggo tim Betoro Katong. Pekerjaannya adalah apa? Misalnya di wilayah Slaung. Kita punya beberapa kawasan hutan jati yang dikembangkan di kawasan pedesaan. Ono sapine to, ndongok manduke iku iya tenanan. Nang ditambahin ya toh di kawasan-kawasan Ponorogo itu. Nah, sekarang gerakan inilah yang digulirkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur sehingga saya ndak percaya sekarang kalau Jawa Timur deforestasi tinggi. Justru terjadi reboisasi yang tinggi karena didukung oleh dulur-dulur sing model teko nom-noman ngene iki. Coba olah saiki sampah, Mas. Ini model ini adik saya ini. Nih, iku kalau di syuting ngono ya ono Wahyu, ono Mbak Riris. Ini pejuang top tepuk tangan. Mana kalau ngomong Surabaya titik keseimbangan. Surabaya dulu itu Surabaya. Sangat bahaya. Karena tahun 2001 sampai 2005 risetnya teman-teman BLH kerjasama dulu Bu Australia, karo Jerman ya Cak ya. Dulu itu BLH apa? Pernah mengalami kenaikan suhu udara tertinggi di dunia itu di Surabaya. Tapi wonge ya gak sampai mati Mas. Itu daya tahannya pokoknya ngapal iki daya tahan tersendiri. Sopo sepeda motoran iso SMS? Gak ono ndok donya nek arek kene ya. Nah nek arek kene. Nah iku diolah menjadi energinya tidak nutuli SMS tapi nutuli persampahan. Jadi ini adalah pejuang bersama sehingga wilayah di tempat tinggal beliau itu kampungnya hijau. Ya, kampungnya hijau. Ini adalah titik keseimbangan ekosistem itu. Jadi sekarang orang yang kulino rusak akan malu sekarang ini. Kayak kebacut malu ngono lho Mas. Dengan hadirnya anak muda diapa-apakno sekian tahun yang lalu aku koyok awakmu. Saiki wis kudu gelem nyengancani awakmu. Dan monggo kamera disorotkan ke generasi muda itu sing nduk omah sing tuwek-tuwek sing tingkahe jek bedigasan biayaan cek isin. Ya, sing nom-nom aktive kaya ngene mosok sing tuwek-tuwek gak nyebut. Dan dulur derek tantretan ketika diure beliau adalah staf ahlinya Bapak Gubernur menyampaikan tentang lingkungan itu begini, didukung oleh kajian-kajian profesor seperti ini. Maka sebenarnya tingkat real teknis di lapangan, komunikasinya, peraturannya, dan pelaksanaan tugasnya nanti ada Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur beliau Bapak Insinyur Bambang yang akan mengurai dan akan dilanjut kita ngobrol sing arek nom-noman monggo be ono sing kurang nyambung, begitu juga sampean yang SMS monggo terus melebet, tapi ingat SMS yang ada di Gubuk Rembuk bukan untuk sarana debat saling menghujat.
cenderung sebagai informasi. Jadi nek ono kabar opo akan disampaikan dari Biro SDA kepada SKPD yang ada di bawahnya yang menjadi mitra kerjanya yaitu 8 SKPD untuk ditindaklanjuti dengan pekerjaan, bukan terus kirim SMS-an, dadi chatting bulianku. Ya. Jadi beda komunikasi yang ada di Gubuk Rembuk, Biro SDA menekankan kinerja, bukan mek omong-omongan tok. Kali ini kita akan menunggu bagaimana pelaksanaan teknis di lapangan oleh Pak Bambang, tapi tetap kita harus sadar, makmurnya desa, jayanya negara. Kalau toh sampean terbiasa dengan tontonan yang sifatnya sensasi, yang bersifat waduh akeh gregete, mesti sampean melayu ndelok acara iki. Tapi kalau sampean bagian dari keinginan menciptakan suasana yang rukun, mari kita bangun budaya ini. Budaya ini dulu pernah ada, ketutup ambek kegiatan reformasi, yo gak salah wong jenenge tuntutan zaman. Akhirnya akeh wong pating brengok gak karu-karuan. Kembali kita wujudkan suasana lungguh. Kali ini bahas yang namanya lingkungan. Monggo Pak Bambang. Nuwun sewu. Kira-kira ketika proses pelaksanaan tugas di badan lingkungan yang sudah bisa berjalan mulus nopo sing enten hambatan nopo niki dijak lungguh bareng mumpung tiang-tiang. Nggih. Gini Pak Priyo, masalah lingkungan ini kalau di pemerintahan itu diukur dengan indeks kualitas lingkungan hidup kan gitu. Indeks itu bukan nilai, bukan apa, tapi hanya sekedar gambaran saja. Gitu. Kalau kita ingin mengetahui bahwa kondisi lingkungan di Jawa Timur itu baik apa tidak, ini kan dihitung dengan indeks kualitas lingkungan hidup. Yang hitung itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Jakarta. Lah, jadi sing biji sampean malah Jakarta ngoten nggih. Jadi bukan nilai, bukan biji, tapi kondisi itu dihitung gitu loh. Kualitas lingkungan hidup itu di situ ada range-nya. Kalau nilai nominalnya ketemu di bawah 50 itu berarti waspada. Kalau antara 50 sampai 60 itu kurang. Kemudian sangat kurang. Kalau 60 sampai 70 itu cukup, 70 sampai 80 itu baik, 80 sampai 90 itu sangat baik, di atas 90 itu unggul. Jadi itu sudah di-range seperti itu ketentuannya dari sana. Ada garisnya nggih. Kita ambil sampling aja misalkan air Pak tadi yang disampaikan. Karena air itu merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh manusia, baik itu untuk kebutuhan hidup, pendukung metabolisme tubuh maupun untuk keperluan manusia yang lain. Banyuku ya banyumu. Banyuku yang banyumu. Banyumu ya banyuku. Nguyu nang kene kono sing ngombe kepothokan nggih. Nggih. Kalau menurut hitungannya kementerian, indeks hasil akhir pada tahun kemarin itu Jawa Timur itu tergolong rendah. 49,10. Berarti masuk waspada. Itu kalau hitungannya dari kementerian. Tapi kalau Jawa Timur menganggap perhitungan itu juga kurang real gitu loh. Karena kementerian menghitungnya itu dari salah satu sungai saja. Di Jawa Timur itu ada sungai Berantas, ada sungai Bengawan Solo, ada sungai-sungai yang lain. Nah, pemerintah dalam menghitung indeks kualitas air itu hanya mendasarkan pada sungai Bengawan Solo yang merupakan lintas provinsi mulai dari Jawa Tengah sampai dengan Jawa Timur. Gak ndelok liyane. Lah yang lain tidak dihitung. Kula mawon ngeten sing ngomong. Jakarta, kula Jak Priwal Jabar kan hubungane mbek pemerintah. Meneh-maneh nek rene aja males. Ya, aja mek Bengawan Solo tok. Ya, ana kali-kali liyane bila perlu Kalimir lho ceken. Ya.
Ngeten niku kula Pak. Mun monggo. Lah, kita mencoba Pak. Realnya itu sebetulnya berapa? Kita menghitung dari berbagai macam sungai itu tadi kita hitung indeksnya ternyata hasil hitungannya Bela Jawa Timur itu 66,64. Sehingga kategorinya cukup gitu loh. Artinya kita sudah masih dalam perhitungan yo pantesi menungso berbuat untuk menuju lebih baik ya Pak. Pak, tapi Pak ketika sosialisasi program ke masyarakat jajane nek ndungone kabupaten kota ana enggak kabupaten kota sing rada cengkal dijak omong-omongan ngoten Pak. Ketika omong-omongan nang kapatek ngreken ngono. Ya ada tapi kalau usah disebutno wonge nggodhok biasane ngono. Ya, ada ya Pak ya. Ada. Oke. Dijak omong kapatek paham meteng-teng tok. Tapi lebih banyak yang mendukung apa mboten Pak kira-kira? Banyak yang mendukung Pak. Alhamdulillah. Pak Bupati, kepala daerah kabupaten kota, ojo cengkal-cengkal ya. Dunia iki ya wae titipane anak putu ya ketika dari lingkungan hidup provinsi mudhun ngekeki kabar ya aja gak ngreken ya masuk gawe SPJ tapi ya aja terus karepe dhewe ya sambung ayo ya. Pengen nom-noman ya iki masuk butek rupane gede barokah iki lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asmane sinten Mas? Wahyu Satria Bakti. Bung. Sekaya ngono jeneng. Matur nuwun Cak Priyo, Prof semuanya. Yang saya ingin tanyakan yaitu saya kan hidup di kota, Pak. Terus di sini mungkin kalau masalah penanaman, tani atau yang lain tidak ada. Kami kebetulan setiap tahunnya juga bekerja sama dengan PLH untuk mendampingi kampung-kampung yang ada di Surabaya, bahkan sekitarnya seluruh Jawa Timur untuk menabung air. Menabung air. Nah, dalam artian demikian Pak, ada penerapan biopori dan sumur resapan di kampung-kampung yang kita bina Pak. Begitu. Nah, saat ini Surabaya sudah ada isu yaitu intrusi air laut. Air laut sudah masuk ke daratan Surabaya. Ini ternyata sangat berbahaya nantinya. Ketika air laut ini datang, maka kekeroposan dari bangunan-bangunan itu akan terjadi di bawah. Seperti itu. Nah, pertanyaan saya, apakah ada regulasi dan actionnya kepada nyun sewu perusahaan-perusahaan yang mengambil air tanah secara entah ilegal, entah legal, saya kurang paham. Yang jelas air tanah kita itu akan lama-lama habis kalau dieksplorasi berlebihan. Maka dari itu eksplorasi kalau berlebihan otomatis air laut ini lama-kelamaan akan mengalir. Nah ini nanti makanya tadi ada yang mengatakan Surabaya akan tenggelam, itu tenggelamnya tidak dari atas saja juga dari bawah seperti itu. Ya, alhamdulillah Surabaya sudah punya buffer di sebelah timur Pamurbaya itu sudah ditanam mangrove luar biasa. Saya juga Mirsani di sana juga aktif menanam di sana dengan Bu Riris, dengan Prof Parto juga ada di sana tanam mangrove puluhan ribu dengan CSR yang ada di Jawa Timur. Terus di sebelah barat di daerah Balas Kelomprek juga ada hutan kota dibangun, sengaja kota Surabaya membangun itu untuk buffer angin yang dari selatan. Dari barat juga ada hutan kota yang ada di Benowo, itu juga ada hutan kota di sana. Yang jadi PR ini yang dari utara Pak, karena utara itu pelabuhan. Belum bisa kita buffer, nanti mungkin ada ke depan dari kawan-kawan provinsi. Ya, itu pertanyaan dari saya. Terima kasih Prof. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nom-noman ning ngene iki lho. Ya, kok mek metuwen teng ngene ya. Ketoke yo raine hancur kapine ya. Iso ndadekno sekitare makmur. Ya. Angel ngene iku. Monggo. Ya setelah ini ganti Mbak E. Nah, iki. Iya, terima kasih. Duwawakno Mbak sing takon, Mbak. Nah iki, saya ngomong tidak. Monggo, Mbak. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, kami dari Gempa Adventure Team Ponorogo. Ponorogo, tepuk tangan. Bah. Iya. Mbok, anake waro ayune kaya ngene. Ya, kami sebagai namanya sinten, Mbak? Oh ya, nama saya Happy. Iya. Iya. Monggo. Ya, kami sebagai generasi muda penggerak alam. Sudah mengetahui bahwasanya banyak sekali yang namanya limbah-limbah pabrik yang
mengganggu ya lingkungan-lingkungan kami seperti di sungai dan laut dan lain sebagainya. Nah, kami sebagai generasi muda, apa yang harus kami lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Seperti itu. Dan yang kedua, di lingkungan kami itu ada suatu lokasi yang dimana di situ itu ada penambangan pasir yang setiap hari itu mungkin seperti terus diambil pasir terus digali dan sebagainya seperti itu. Nah, kami sebagai generasi muda kan juga sering melihat hal-hal tersebut itu kasihan seperti itu masyarakatnya di situ. Nah, kami sebagai generasi muda bagaimana cara mengatasinya itu? Kudu ya apa? Iya. Tetap pada etika, etis, estetika, sopan, santun. Betul sekali. Top pun. Weh, anake waruk iso kaya ngono. Coba. Lakoni bapak makmu kena duwe anak kok hancur. Nggih, monggo Pak Mikrin niki Krin. Pak Amit, Pak direspon. Monggo langsung mawon. Harus bagaimana CSR yang jupuki banyu kaya ngono atau mungkin dari adik kita pun monggo direspon. Terima kasih. Mungkin sebelum kita jawab yang paling penting apresiasi terhadap generasi muda. Baik itu tadi dari Gempa Tim itu, termasuk dari Mas Wahyu, ternyata bukan hanya slogan ya, tetapi sudah melakukan sendiri. Saya melihat bahwa instruksi air laut memang cukup, karena saya sudah juga lihat, gampang sekali risetnya, tinggal cek kadar air yang ada di Wonorejo, tarik ke 1 kilo, 1,4 kilo, lalu cek lagi, tarik sampai ke sini, Ayani itu. Nah itu kadar garamnya itu sudah sangat mendekati, itu sudah sangat berbeda. Nah nanti kalau itu misalnya tetap peran mangrove-nya tidak berperan penting, instruksi itu akan buat sini. Satu sisi memang air tanah kita lihat ini, mestinya memang sudah ada itu aturan-aturannya, tidak boleh misalnya mengambil air tanah yang terlalu dalam. Logikanya kan gampang, adik-adik semua, adik dan ibu-ibu semua, bahwa kalau airnya kita ambil, air tanah kita ambil, pasti air kan mendatang kepada permukaan yang lebih rendah. Instruksi air laut itu pasti akan datang. Instruksi air laut itu pasti ada kadar garamnya. Kadar garamnya saya nggak tahu itu nanti bangunan itu 10-20 tahun ke depan. Jangan-jangan pagar-pagarnya mulai keropos. Kan rugi juga masyarakatnya. Nah oleh karena itu tadi mungkin nanti Pak Bambang akan menjelaskan dari sisi aturannya. Sudah banyak kok Pak. Yang saya tahu itu ada Undang-Undang Nomor 5 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Ada juga undang-undang dari sektor kehutanan, Undang-Undang 41 kalau nggak salah itu juga ada. Nah sekarang ada Undang-Undang 32 2014 juga dimasukkan pelestarian sumber daya alam itu ada. Setelahnya sudah ada. Cuman ada masalahnya kepentingan-kepentingan sesaat. Yang ini yang perlu kita coba bagaimana kita mengeliminir kerusakan-kerusakan itu. Nah berikutnya saya melihat betul ada beberapa kerusakan-kerusakan. Tadi Pak Profesor sudah mengatakan Jawa Timur itu sudah cukup bagus. Kalau kita lihat dari luas kawasan hutannya hampir sekitar 1,4 juta kan? 1,4 juta secara struktur Prof. Secara struktur itu 1,4 juta hektar. Nah berdasarkan Undang-Undang 91 itu sebetulnya itu masih kurang. Kurangnya sekitar 65.000 hektar dari total secara struktur. Tetapi fungsi hutannya udah cukup bagus. Hutan-hutan rakyat luar biasa gitu. Jadi tidak usah khawatir, tinggal bagaimana kita memberi contoh termasuk seperti adik-adik Pak Badek Wahyu tadi memberi contoh lalu mengajak teman-teman. Bagaimana kita untuk Nah satu sisi memang harus ada apresiasi kita, harus ada reward kepada itu. Syukur nanti dilombakan. Soalnya Jawa Timur ini luar biasa, kita harus berbangga juga. Kita sudah masuk Man and Biosphere yang sudah diakui dunia. Kita ini kemarin kita sudah diundang ke Paris, ke Prancis sana. Lalu kita dapat itu. Sekarang Bromo Tengger Semeru itu sudah dapat. Ada sekitar 112 yang puncak Bromo Tengger Semeru itu yang harus kita lestarikan secara baik. Nah hal-hal itu saya yakin peran pemerintah akan berhasil sepanjang itu disupport oleh warganya termasuk
contoh-contoh seperti Mbak Wahyu. Masyarakat. Nanti hukumnya Pak Bambang yang akan menjelaskan. Saya kira itu, Pak. Pak Bambang, Pak Bambang. Gini Pak Priyo, jadi garis besarnya sumber pencemaran yang ada di air, khususnya sungai-sungai yang besar, itu ada 2. Yang pertama dari limbah industri, yang kedua dari limbah domestik atau limbah rumah tangga. Ya, limbah industri itu oleh pemerintah juga sudah diatur secara ketat. Jadi tidak boleh intinya baik itu limbah domestik maupun limbah industri, hasil pengelolaan apapun langsung dibuang ke sungai itu tidak boleh. Itu harus dikelola dulu di dalam IPAL. Itu harus itu. Harus ya. Nah, namun kenyataannya ada industri-industri yang memiliki IPAL, memiliki izin, tapi juga banyak yang tidak memiliki. Nah, untuk mengatasi hal seperti itu yang dilakukan BLH, kita kan sifatnya hanya pengendalian, pencegahan, pembinaan gitu loh. Wilayahnya di situ nggak? Ya, kita bersama-sama dengan SKPD yang lain, dengan Disperindak, dengan Jasa Tirta, dengan Dinas Pengairan, dengan Satpol PP, dan lain-lain, setiap bulan sekali kita melakukan namanya patroli air gitu loh. Ada itu Pak ya? Ada, setiap bulan kita laksanakan. Dalam rangka jaga kualitas air nih. Dalam rangka memantau. Jadi kalau ada industri yang membuang limbah sembarangan kemudian kita ingatkan. Yang susah itu Pak, ini kalau sudah masalah limbah domestik. Jadi limbah domestik itu kan dari limbah rumah tangga. Di sepanjang Sungai Brantas pinggiran di situ banyak industri-industri kecil gitu loh. Jadi ada rumah makan, kemudian ada warung-warung dan sebagainya. Nah ini banyak yang membuang limbahnya langsung ke sungai gitu loh. Ngoten niku Pak. Nah inilah yang kadang-kadang kalau kita dengan industri mungkin mengingatkannya agak lebih gampang. Kita ada program yang ditentukan oleh pemerintah pusat, itu ada program yang namanya proper. Jadi industri itu akan kita lakukan penilaian bagaimana pengelolaan lingkungannya. Kalau memang baik ya kita beri prestasi yang baik. Kalau memang kurang baik ya kita nilai juga kurang baik. Nah yang kurang baik ini akan selalu kita melakukan pembinaan. Yang kecil-kecil tadi susah Pak ya? Yang kecil-kecil itu susah Pak. Ditegur atasnya warung ini loh Pak. Ngono ya. Pabrik-pabrik yang kecil seperti pabrik tahu, pabrik tempe itu banyak dan itu pengaruh pada limbahnya cukup tinggi gitu loh Pak. Itu ya yang menjadi hambatan ketika diomongnya halus ngono ya terus ono proses bantah ngoten niki Pak nggih. Ya susah kadang-kadang lah, untuk itu solusinya kita sedang berpikir. Industri-industri yang kecil itu Pak termasuk rumah tangga. Kita itu mau mengingatkan supaya membuat IPAL sendiri ini juga susah. Nggak mampu ya. Ya di samping nggak mampu, kita dari BLH memberikan izin juga susah karena mereka tinggal di tanah bantaran pemerintah. Kalau kita memberikan izin susah. Ini tanahnya pemerintah kok ini kan gitu loh. Gitu. Sehingga solusinya kita membangunkan IPAL komunal. Jadi satu kelompok masyarakat kita bangunkan satu IPAL gitu loh. Dulur, derek tema kaya kene yo gak iso sadeg saknyet langsung dirasakno panen hasil omong-omongan iki. Kakake ana 100 wong 3 nek mulai mikir wis apik. Lebih teko 3 ya luwih apik. Gak ono sing mikir blas ya kebangetan ngono ae lah. Ya, tak kae lagu sik ae nduk. Ambek mikir ngono. Lingkungan hidup. Tumete sing waspaku
Informasi banyak hal yang berkait dengan pertanian, peternakan, perkebunan, nelayan dan juga yang wis wilayah iku seperti biasa Kubu Krembuk membantu berperan serta untuk memberikan informasi kepada pemerintah langsung agar ditindaklanjuti. Kalau toh memang terlalu banyak pun bisa menjadikan program kerja tahunan ke depan. Jadi nggak usah khawatir, SMS sampean tetap melebu dan langsung sifatnya. Kami punya tanggung jawab, Kubu Krembuk ini punya tugas wajib setor SMS. Jadi yang dibantu oleh SKPD. Kalau toh khusus lingkungan hidup, matur nuwun Pak, ini yang mahal. Ini. Jadi kalau toh dari SKPD itu harusnya ada SMS khusus jalurnya diberikan sehingga masyarakat ini kepingin nyampe unek-uneke langsung. Matur nuwun disiapkan seperti ini. Ya. Sing ate takon maneh sadurunge nampani telepon. Kacamata ya. Enggak langsung direspon ambek. Oh, Ibu dulu Mas. Nggih. Oh, keren Bu. Enten tamu niki king jaba. Nggih, halo. 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 Nggih, monggo Bu. Nggih, monggo Bu. Halo. Nggih, halo. Nggih, lho Bu. Halo, nggih. Nggih. Halo, dari Gresik, Pak. Wah, Gresik top. Sampean pancen Dari ngeten. Gresik. Nggih. Nggih. Saya Bu Sri dari Gresik, Pak. Nggih, Bu Sri dari Gresik. Nggih. Nggih, monggo Bu Sri. Kebetulan saya kepingin dengan LH, Pak. Kan Wih. di desa kami itu kebetulan di tengah kota. Nggih. Nggih. Desa di tengah kota yang tidak ada peternakan, tidak ada pertanian. Nggih, nggih, Tapi nggih. desa kami itu dinamai Desa Trogobendung, Pak. Oh. Nggih, nggih, nggih. Jadi, lah kebetulan ini musim kemarau, Nah. sehingga air itu tidak bisa untuk masyarakat tidak mendapatkan air. Nggih. Lah, di sini kami kepingin mengadakan penghijauan, gitu Pak. Nggih, nggih. Tapi dengan bagaimana caranya kita itu bisa mendapatkan dari pemerintah agar di desa Trogobendung ini bisa menghijau, Pak, gitu loh. Sip. Matur nuwun. Niki nanti biar disambung kali. Ada Karena, Pak Bambang juga. Iku kira-kira rembukannya ambek Nah, Kabupaten Kota kami, Bareng. Nggih. di sini kan tidak seperti di desa-desa lain itu, Pak. Nggih. 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 Kowe pokoke nggon sampean iku siji ngono lah. Gak padha karo liyane ya. CJDW, CJDW ya. Sip. Nggih, matur nuwun Bu Sri. Nggih. Nggih. Terima kasih. Nggih. CSR-nya juga lain, Pak. Oh. CSR itu nggak jaring. Oh ya. Nggih. Niki enten mengken profesor tenang mawon kula sampeaken. Nggih. Matur nuwun Bu Sri nggih. Nggih. Pun lanjut sing kene Mang. Monggo Bu. Nggih. Niki nggih Bu Sri. Terima kasih, Oh. matur nuwun. Nggih, Bu Sri juga. Bu Tati, Mas. Oh, tak kira. Saking Nggih. pengabdi lingkungan yaitu Oh. Kapal Jatim di bawah Nggih. naungan Pak Profesor Parto Ya Allah, Wijaya. ibu-ibu barang. Iya, Nggih, jadi nggih. ngene Mas. Nggih. Lingkungan sing asri iku harus diwiwiti saka lingkungan rumah tangga dhisik. Supaya tadi sing dingendikane Mas Parto tadi kan supaya udara Surabaya iku panas tapi digawe sejuk. Jadi kita itu bisa memanfaatkan jadi dari barang-barang bekas. Apa sing wis tak lakoni iku jadi diwiwiti dari kampung kita dhewe. Jadi Kampunge dhewe. iya, kampungku ndelalah nang Perak, Mas. Nggih. Jadi kita dari barang-barang bekas itu ditanami tanduran supaya lingkungan rumah tangga nek wis asri seger dadi orang nggunakno bunga-bunga plastik. Jadi biar oksigen untuk peresapan jadi hidupnya semua jadi sehat. Jadi nandur kembang cilik-cilik dikekno teras, ruangan teras itu ya diwiwiti dengan grupe Pak Parto Wijaya. Lingkungan ya? Ya, lingkungan. Keluargane ya, dhewe-dhewe. keluargane dhewe dimulai dari keluarga dhisik. Nggih. Setelah itu ning RT RW kebetulan Bu Tati ini juga dari pengabdi lingkungan memberi contoh untuk menanam
sejengkal tanah yang ada di sekitarnya itu ditanduri cabe, ditanduri salam mau lho Mas. Salam iso kanggo obat. Dienggo asam urat nek masak ora usah tuku sayur asem jikokno salam ning ngarep pot kae mau lho. Budaya godhong salam nggih. Iya, budaya godhong salam tolong dibudayakan setiap rumah tangga kudu duwe. Karo suruh merah Mas. Suruh merah itu dienggo tombo asam urat. Jadi selain menjaga lingkungan, terus menjaga setiap rumah itu ada tempat sampah masing-masing. Jadi tidak mumbang sembarangan diwiwiti karo putune, karo anaknya supaya ditaruh tempatnya. Jadi dimulai dari yang kecil dulu baru kita mengajak untuk itu supaya semuanya warga-warga Surabaya itu bisa urip sehat, menghirup udara segar. Terus yang kedua Mas, aduan saya mumpung ini pengaduan supaya bisa dipersani sama Bu Risma. Jadi di bantaran kali itu di lingkungan saya kok dideki anu Mas. Separuh itu dideki omah. Di apa itu namanya? Kali nopo niku? Kali sing arep nggon Moro Kembangan nggon laut itu kebetulan saya itu harus mengadu kemana supaya ini Bu Risma dengar. Jadi tolong disidak langsung karena ada 2 meter itu kali yang mau ke laut itu dideki dienggo pawon istilahnya wong Jawa dienggo dapur lah. Saya mengadunya kemana tolong lewat ini bisa dari pengadu lingkungan itu. Tolong disidak langsung biar ada kali lancar yang laut biar kampungnya nggak akan banjir setahun 2 tahun kemudian bisa untuk itu. Jadi bukan persoalan izin mendirikan bangunannya, tapi lingkungannya dijogo supaya sampah-sampah orang mati ning kono. Be sampean kurang, be sampean, Dun, sampean nek kurang pupuk iki tak cepaki be sampean cacah. Tambah dari pengadu lingkungan. Matur nuwun. Tambah sinten Gas? Mas perkenalkan. Woi. Namanya. Perkenalkan nama saya Riko Wara, saya dari organisasi pecinta alam Gempa Adventure Ponorogo. Ya. Kami Mas, Amit Mas. Ikut dudu seragam hansip ya tiba Oh bukan Pak, beda. Ya Allah, nggih. Jadi seragam kehijau-hijauannya itu cinta lingkungannya maksudnya. Iya, betul, falsafah seperti itu. Nggih. Monggo. Jadi kami dari sering melakukan suatu kegiatan-kegiatan cinta lingkungan seperti itu dan sering melakukan suatu kegiatan penghijauan yang bekerjasama dengan Dinas Kehutanan dan juga BLH Ponorogo dan juga BLH Provinsi seperti itu Bapak. Dan kami juga sering melakukan kegiatan ini sekolah alam yang ada di SD yang kebetulan sudah berjalan selama 2 tahun ini seperti itu. Nah dan alhamdulillahnya kami juga dipercaya dari BLH Ponorogo membantu mengelola Taman Kota Hayati. Nah, seperti ini Bapak. Kami melihat ya dari temuannya. Nggih, boten ana apa? Banyak sekali hutan-hutan yang terbakar dan juga lereng gunung yang terbakar seperti itu. Nah, yang kami tanyakan bagaimana kami untuk membuat resapan air yang ada di situ. Nggih, matur nuwun. Niki keren. Niki kula kene. Nggih, sing kedua apa? Yang kedua seperti ini Bapak. Ada di tempat kami itu ya suatu desa juga bersama seperti pertanyaan Ibu tadi sebenarnya yang kekeringan gitu. Nah di situ sudah ditemukan sumber air sebenarnya. Nah hanya saja bagaimana cara kita untuk minta bantuan dengan pemerintah supaya air yang ada di bawah ini bisa naik ke atas. Mengajak keterlibatan pemerintah. Iya. Karena membutuhkan biaya yang cukup tinggi seperti itu. Suwun. Dulur, dudu aku ngetok arek nom-noman ngomong. Tapi yo karena kudu ono ganti segmen. Nek gak aku gak bayaran gue seneni ambek wong-wong CTV. Kudu tak omong sampean, kudu dikira Caprio janang nom-noman gak. Tetep ae dulur. Omong-omongan cuma situ targete. Hanya satu, makmurnya desa. Sayangnya negara. Keresahan dan harus bagaimana, Prof? Monggo, Prof. Engko nek aturane para beliau tapi sampean sik. Iya, ini jadi kita ini kan akhirnya gak usah susah-susah terlalu susah.
Wong wis akeh cicilan kok sik susah. Ya. Ya. Nah, kita ini bangga ono Dek Wahyu, ono Dek Riko. Nggih, bahkan ibu. Kemudian ono Happy. Nah, kemudian Mbak Sri baik yang di Gresik maupun Sri Hartati Perak, ngono ya. Ditambah-tambah. Oh iya, ini. Jadi gini, dengan mereka ini kita menjadi bangga bahwa tidak akan ada kekhawatiran krisis lingkungan ke depan karena kita menemukan energi-energi hebat kayak 4 orang tadi itu, gitu ya. Saya hanya ingin berbagi begini, Mas, yang serius sedikit itu justru di kota. Neng kutha iki neng Surabaya satu contoh mau singgung kabeh nanti itu saya berharap ke depan anak-anak saya, adik saya di kampung-kampung di desa-desa sekarang ini sudah menyiapkan cawan-cawan mulai dari Desember sampai April nanti yuk kita panen raya air hujan. Kita panen. Jangan kemudian hujan itu dianggap menjadi nikmat yang laknat. Bikin banjir, tapi kita panen, kita tampung, kita buatkan embung-embung mulai sekarang ini sehingga kita penyongsong, oh musim hujan adalah musim panen raya. Jadi panen udan. Cegak kudanan terus. Nah, kudanan gak apa-apa nek diudani ora apik. Ya. Nah, itu untuk itu apa? Panen itu. Nah, yang serius saya justru Surabaya. Satu contoh tadi Surabaya itu gini. Surabaya sanitasi nih, soal airnya, soal pencemaran limbah domestik, ada yang saya support betul program provinsi di Pak Dekarwo ini yang melalui BLH, melalui SDA membangun sanitasi komunal tadi itu, IPAL komunal. Kenapa Mas? Tak kayak contoh sederhana setengah menit ya. Penduduk Surabaya anggap saja 4 juta. Bentinone pasti BAB. BAB cara Surabaya apa? Tahu, beol. Ngising ya ora enak. Ngono ya toh? Tapi sampean ngomong Prof. Oh, wis kadung. Lho iku ya niru sampean. Ngono lho. Nah, itu sedina rata-rata kaya Mbak Sri ini kan gak mungkin setengah kilo, ya 1 kilo. Ya toh 1 kilo. Maka Surabaya rata-rata 1 kilo orang warga kota ini BAB membuang tinja. Tinjanya kemana? Wong gak pernah digawe keripik tinja ya ora ono. Ya toh, tapi masuk septic tank rumah tangga. Tatkala masuk septic tank rumah tangga kita tadi hitung 4 juta penduduk. Sedinone setengah kilo. Berarti sedino di Surabaya ada 2 juta kilogram tinja. 2 hari 4 juta kilogram tinja. 6 hari kemana tinja-tinja itu dikemanakan coba? Tinja tadi masuk septic tank rumah tangga tanpa ada komunal tadi yang diubah menjadi energi dan biogas, tapi dibiarkan nyersep masuk rumah tangga, masuk sungai, masuk air. Kalau masuk semua, saya ingin tanya, PDAM bahan bakunya dari air kali Surabaya. Jadi wong Surabaya itu ngombe. Nah, omongan sampai. Nah, sekarang programnya aku mau Mas, gawe instalasi komunal kolektif. Ya. Komunal. Pamit, monggo pintas, cepat dan kira-kira masyarakat. Ada 3 poin. Pertama, tadi dari Gresik, Bu Tati, kalau bisa nih Bu, saya mau ikut juga nih kelompoknya Ibu, karena di bawah profesor kan. Saya kalau bisa saya ikut biar langsung kerja gitu. Ada 3 masalah. Pertama, kita sudah melihat bahwa kita sudah beruntung. Tahun 2015 ini, kalau tahun 2014 kemarin, kekurangan air itu ada 21 kabupaten. Sekarang ini tinggal 19. Kemudian kerusakan kekeringan sawah itu hampir 20 ribuan hektar. Itu dari Pak Eko. Nah, oleh karena itu kepada generasi muda kita tekankan memang betul Pemda, Pemprov, pemerintah dan seterusnya berupaya keras untuk menjaga itu. Tanpa disupport melalui motivasi anak muda, melalui komitmen anak muda, ini tidak akan berhasil. Oleh karena itu satu kata, agar semara remaja, para pemuda ini, yuk kita sama-sama membangun lingkungan kita agar tahun depan jauh lebih baik pada tahun ini. Amin. Saya kira itu. Pak Bambang, monggo masyarakat sama narahkan ke sini. Sampean dhewe sing ngomong cek lega nek iki wis sampean, Pak Bambang. Begini, Pak. Jadi itulah nomor yang dibuka pengaduan dari Bela. Jadi bisa dimasukkan melalui nomor ini dan semua pengaduan pasti kita tindak lanjuti. Tentu saja semua pengaduan itu kita pilah-pilah Pak, mana kewenangannya provinsi, mana kewenangannya kabupaten dan kota. Kalau itu memang menjadi kewenangan kabupaten dan kota akan segera kita limpahkan. Penanganan pengaduan itu ada aturannya Pak, tidak boleh melebihi batas 20 hari. Jadi semua pengaduan selama ini sudah kita tindak lanjuti Pak. Jadi kalau ada pengaduan apapun yang terkait dengan lingkungan silakan disampaikan melalui
Nggih, derek. Inilah gunanya Gubuk Rembug. Bahwasanya pada saat ketika harus kemana, kudu yo opo, kita mulai dari lingkungan hidup sudah memunculkan SMS pengaduan lingkungan langsung. Yo gak iso mari sak dek sak nyet kaya wong ngedekno Candi Prambanan. Ya, tetep ono proses jenenge birokrasi. Tapi hanya satu keyakinan kita. Lamun niate apik, pasti hasilnya bakalan apik. Makmur ya desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.